Puji Tuhan, saudara semua yang hadir pada pagi ini, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi ini. Kita patut mengucap syukur kalau pada pagi ini kita dapat beribadah. Mari kita mau sanjung Dia, kita mau angkat hati kita mau angkat segenap kehidupan kita mau berikan untuk Tuhan Yesus. Kita akan pujikan Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Segala puji hormat kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan.
Hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami mau beribadah, kami mau menyenangkan Engkau. Urapi kami semua, urapi kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu. Kami menyerahkan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita akan serukan nama Yesus yang luar biasa. Nama Yesus itu yang menghapus air mata kita. Mungkin hari-hari ini, bulan-bulan ini begitu banyak duka. Tetapi nama Yesus yang akan menghibur kita dan memberikan kekuatan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan namanya Yesus. Yesus yang menghapus air mata. Puji Tuhan, haleluya. Namanya Yesus, Yesus yang hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka, dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus yang hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka, dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus yang hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka, dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua. Katakan namanya, namanya Yesus, Yesus yang hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka, dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya, namanya Yesus, Yesus yang hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka, dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua. Dia sanggup bebaskan kita semua. Dia sanggup bebaskan kita semua. Puji Tuhan saudara, mari kita mau nyanyikan pujian bangkit, serukan nama Yesus. Amin, haleluya. Oh amin. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Tuhan, saudara yang kekasih, kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kita percaya nama Yesus ada nama di atas segala nama. Nama Yesus nama yang menyelamatkan saya dan saudara. Dan kalau sebentar kita mau dengar firman Tuhan, biarlah firman itu boleh menguatkan saya dan saudara. Mari kita akan sama-samakan nyanyikan pujian. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Panggil dia saudara. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Katakan nama Yesus, nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang sembuh. Amin, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Benar Tuhan, nama-Mu yang memulihkan hidup kami, nama-Mu yang menjadi tuntunan bagi hidup kami, nama-Mu yang luar biasa, yang sudah menyembuhkan kami, yang sudah menyembuhkan jemaat Tuhan, yang sudah menyembuhkan gereja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau diisi dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami.
kami rindu dan kami haus. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi para saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sekarang jauh lebih bebas ya. Sudah ada banyak yang pada pagi hari ini juga beribadah secara offline. Tapi saudara-saudara yang masih duduk pada pagi hari ini, percayalah berkatnya juga tetap sama bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita akan memulai firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah memberkati saudara dengan puji-pujian yang luar biasa. Saya merasakan bahwa saudaralah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Yesus menjadi pokok utama yang saudara sembah pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita dalam perenungan firman Tuhan ini dengan dimulai membaca sebuah ayat di dalam Yeremia pasal yang keempat. Yeremia pasal yang keempat. Kita mulai dari ayat 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan yang jahat. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan yaitu membajak dengan pengharapan. Saudara, arti membajak ialah, saudara, kalau dulu kita, waktu saya masuk di Beji, saya mulai melihat orang membajak itu, orang di Beji itu mengatakan brujul ya saudara. Jadi dengan sapi dan kemudian sapinya berjalan di depan, orangnya di belakang, dan itu kegunaannya yaitu menghancurkan tanah dan membuat tanah itu menjadi lembut. Semua batu-batu yang ada dikeluarkan dari tanah itu. Kalau sekarang ini disebut membajak ya saudara. Dan kadang-kadang mereka juga menggunakan cangkul untuk menanam dan membuat tanah itu nantinya akan bisa dipakai untuk menanam ya. Jadi tanah itu sudah dicangkul, ya ini model cara mencangkul, bukan membajak. Kalau saya boleh bersaksi kepada saudara-saudara yang pagi hari ini duduk di rumah dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya masih hidup sampai sekarang. Waktu saya masih muda belia, saudara, saya memang tidak punya apa-apa. Saudara, seringkali kami juga menghadapi banyak kesulitan dalam perekonomian. Tapi Tuhan tolong dari hari ke hari. Sampai hari ini Tuhan memelihara saya. Saya pernah membuka tetelan di sana loh saudara. Di daerah Telekung ya. Siapa daerah Gangsiran Atas. Siapa di sini yang pernah saudara-saudara hidup bersama dengan saya pada waktu muda. Pasti tahu ya saudara. Saya kenal betul waktu itu Bapak Maskat ya, saudara yang masih menjadi ketua kaum muda di tempat ini. Dia dengan bersama kaum muda saudara membuka tetelan dan akhirnya saya bisa menanam tanaman di daerah situ. Saudara tahu saya pernah
menanam ketumbar, dan ketumbar itu tidak pernah jadi karena saya pakai benih yang dibeli dari pasar. Saya diketawain oleh penduduk asli di situ, bukan cara seperti itu. Lalu dia memberikan saya benih untuk ditanam. Dan akhirnya karena tetelan, saudara, jadi tanah itu masih gembur. Saya punya ketumbar itu sangat bagus dan tinggi-tinggi seperti ini ya, saudara. Selain itu, saudara, saya juga pernah menanam jagung di tetelan. Saya menyewa kalau tidak salah itu hampir berapa tempat ya, saudara. Pada suatu hari di tempat itu, saudara, datang angin ribut yang sangat besar. Sampai semua yang menanam jagung di tetelan itu, saudara, di tegalan yang baru dibuka itu, saudara, rebah semua. Tapi heran, saya punya kok tidak ya, saudara. Itulah perlindungan Tuhan. Karena di muka tanaman jagung itu tumbuhlah pohon cemara yang tinggi. Dan akhirnya saya punya tanaman jagung terjaga sehingga tidak terjadi. Puji Tuhan, ini sedikit saya bersaksi kepada saudara bagaimana saya dulu juga menjadi seorang yang suka bertani ya, saudara. Untuk menanam harus dimulai dengan membajak. Tidak pernah orang menanam lalu langsung kita tabur benih, saudara, tidak pernah. Dalam Alkitab harus dikatakan harus sampai bersih dari bebatuan, dari duri-duri yang akan tumbuh. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius 13 ayat yang kelima, saudara, di situ sedikit diceritakan mengenai bagaimana kita kalau menabur, menanam, dan hasilnya seperti apa. Mari kita akan melihat dalam Matius pasal 13 ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi ada seorang penabur yang menabur, saudara, benih itu sebagian jatuh di batu-batu yang tidak banyak tanahnya. Saudara, kata firman Tuhan, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Yang kedua, saudara, kalau kita baca ayat berikutnya, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpit sampai mati. Jadi kita melihat di sini ada dua contoh. Kalau tanah itu sudah dibajak, saudara, lalu tanah itu bisa ditanami. Hanya saja, saudara, ada benih-benih yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebagian tuh jatuh di batu-batu. Tumbuh tapi di situ terhalang karena tanahnya tipis sedikit ya, saudara. Kemudian kalau matahari muncul dan dia terjadilah panas matahari, lalu dia menjadi layu dan kemudian menjadi kering, saudara. Layu dan kering. Lagi yang satu jatuh di semak duri, saudara. Dan akhirnya mati karena tidak bisa tumbuh dengan baik. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat lagi di dalam Alkitab, bebatuan atau batu-batu itu di dalam Amos pasal 6 ayat 12. Di situ dituliskan begini. Keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Kita akan mengalami susahnya membajak kalau tanahnya masih berbatu. Puji Tuhan, saudara, di dalam Amos ini dituliskan ya, saudara, begitu jelas bahwa dalam Amos pasal yang ke-6 dikatakan
ayat 12. Berlarikah kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu tidak mengubah keadilan menjadi racun. Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Saudara-saudara, di mana ada cerita kuda bisa berlari di bebatuan, ya saudara, yang seperti bukit begini. Kebanyakan kalau kuda sudah naik ke atas bukit begini dan bebatuan, waduh, bisa-bisa dia jatuh tergelincir karena berat badan dari kuda itu. Saudara, memang kalau kita melihat Alkitab menjadi contoh bagi saudara, dikatakan bahwa saudara-saudara, kita akan mengalami susahnya membajak kalau tanah masih berbatu. Dikatakan lagi, oleh karena itu perlu membajak dahulu sampai bersih. Di sini dituliskan, atau dibajak orangkah laut dengan lembu. Enggak pernah saudara melihat laut dibajak oleh lembu. Enggak ada ceritanya. Jadi begitu sulitnya saudara kalau tanah itu masih berbatu. Oleh karena itu perlu kita membajak dahulu tempat itu sampai bersih. Dalam Yeremia 4 ayat 3 sampai 4 ayat yang kita baca tadi dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda, ya. Firman Tuhan datang kepada orang Yehuda yang berkata apa, saudara? Dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru, ya. Bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu. Haleluya. Saudara, ayat ini yang menjadi pokok kita pada malam hari ini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, ya. Tuhan berbicara kepada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem supaya dia membuka. Saudara, bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur di tempat duri bertumbuh. Ya, saudara, ayat ini mengatakan jangan menabur di tempat duri bertumbuh. Tuhan mau supaya kita membuka. Berarti ada peluang untuk saudara dan saya membajak, ya. Dan kalau ada duri, jangan kita tabur, saudara, benih itu di tempat yang ada duri-durinya. Tadi kita sudah membaca sebagian jatuh di tanah yang berduri. Akhirnya apakah saudara berhasil? Tidak, saudara. Karena duri menjadi penghalang bagi kita untuk membuat tanaman itu atau tanaman itu tumbuh di dalam kita. Sama saudara di dalam hidup saudara dan saya, kalau saudara mau supaya di tanah hati saudara itu bisa bertumbuh tumbuhan benih yang baik, maka saudara kita harus membuang lebih dahulu duri-duri. Haleluya. Kira-kira saudara bisa memeriksa hati saudara atau tidak? Mari kita buang lebih dahulu katanya. Sebab di sini dikatakan bukan saja itu. Sunatlah dirimu bagi Tuhan.
jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yahuda dan penduduk Yerusalem. Minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa yang disunat itu bukan secara lahir, tapi kulit katan hati kita, saudara. Saudara, walaupun kita melakukan seperti menyunat anak kita, tapi itu bukan yang disebut, saudara, pembaharuan hidup. Ya, yang penting itu adalah hati kita, saudara-saudara. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu. Saudara, betapa Tuhan tidak suka sekali, saudara, dengan kehidupan yang tidak menyunat hati. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara. Kita akan lihat, saudara, apa sih yang dimaksud Tuhan. Membajak itu dalam Ulangan pasal 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu. Jangan lagi kamu tegar tengkuk. Saudara boleh baca itu dalam Ulangan 10 ayat 16. Ya. Jadi kita sudah membaca di Yeremia bahwa kita harus sunat hati kita. Saudara, yang penting bukan lahiriah, tapi di dalam kita harus ada perubahan. Ya, sunatlah itu artinya membersihkan, menyucikan. Jadi hidup kita harus bersih, harus suci. Artinya kita harus bertobat, menjaga hidup yang kudus. Sekali lagi, saudara, kita mendengar kata-kata hidup dalam kekudusan. Kalau 2 kali kita mendengar, saudara, firman Tuhan yang ada kemiripan, itu adalah sesuatu yang penting sekali. Kita harus lakukan ini, saudara. Membersihkan hidup kita dalam kekudusan. Ya, jangan kita berhenti. Maksudnya untuk terus menjaga kekudusan ini, ya. Kita berarti harus terus menerus membajak dengan pengharapan. Judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu membajak dengan penuh pengharapan, dengan pengharapan. Saudara, artinya jangan berhenti dan melihat ke belakang. Ya. Kalau saudara punya pengharapan, jadi pengharapan itu ada di depan kita. Jangan berhenti dan menoleh ke belakang. Salah satu menoleh ke belakang, walaupun banyak kendala. Tentu kalau saudara mau berjalan, saudara, ada banyak sekali kendala dalam perjalanan hidup kita. Salah satunya yang boleh saya ambil sebagai contoh ialah istri Lut. Dia menoleh ke belakang. Karena apa, saudara, dia menoleh ke belakang? Karena pengharapannya bukan di depan. Pengharapannya ada di belakang, saudara. Dia memikirkan tentang harta. Tentang apa yang dia punya di mana, saudara? Di Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan dia mati, saudara. Haleluya. Tidak ada pengharapan. Kalau kita menoleh ke belakang, akhirnya dia menjadi tiang garam. Bukan menjadi berkat, tapi menjadi tiang garam. Kenapa, saudara? Selama ini di dalam hidupnya penuh dengan duri yang juga yang tumbuh dan juga batu-batu yang masih membuat dia tidak menjaga hidup dalam pertobatan. Puji Tuhan, saudara. Sekarang kita melihat, saudara, di dalam Matius 13 ayat 5 sampai 7, saudara. Kita membaca di situ dalam Matius 13 ayat 5 sampai
7 di situ ditulis, saudara-saudara, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin lama makin besar semak itu dan menghimpit sampai mati. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita sudah membaca bahwa sungguh sangat rugi kalau kita sudah, saudara-saudara, membuka tanah dan membiarkan benih itu ditabur dan kita berusaha untuk membersihkannya. Ternyata saudara, firman Tuhan mengatakan ada sebagian orang yang sudah mengikut Tuhan, tapi dia masih membiarkan, saudara apa? Membiarkan batu-batu itu ada di dalam kita. Tidak terjadi sunat hati, tidak terjadi pertobatan, tidak terjadi untuk menyucikan diri, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dia akan mengalami banyak kendala. Dan kenapa kita yang sudah mengikut Tuhan bisa meninggalkan Tuhan? Karena bertahun-tahun, saudara, hidupnya tidak ada pertobatan. Masih dibiarkannya batu dan semak duri itu tumbuh. Suatu hari Tuhan Yesus di dalam Lukas 9 ayat 62, di situ dituliskan apa, saudara? Lukas pasal 9 ayat 62. Kalau saudara bisa membacanya, saudara, waduh, tentang mengikut Yesus, ya. Saudara, dalam Lukas 9 ayat yang ke-62 dituliskan seperti ini, saudara. Haleluya. Ayat 62 ditulis begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang mau membajak, siap membajak, tapi dia menoleh ke belakang, saudara, kata firman Tuhan itu tidak layak. Saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Ada orang-orang yang mau mengikut Yesus. Dia katakan, aku mau mengikut engkau. Dalam ayat 57 dituliskan, aku mau mengikut engkau. Lalu kemana saja engkau pergi, aku mau mengikut engkau. Saudara-saudara, dia sudah siap untuk hidup dalam pemberesan, dibersihkan dan mau siap membajak dan sebagainya. Saudara, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Serigala ada tempatnya. Ya, ada liangnya. Ya, kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, serigala ada liangnya dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu, saudara, ini adalah gambaran banyak orang yang mau mengikut Tuhan, tapi tidak mau hidup dalam kesederhanaan, hidup kemiskinan, dia tidak mau. Yesus itu tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala itu ada tempat. Saudara, luar biasa penyerahan Tuhan Yesus kepada dunia ini untuk dia jadikan contoh bagi saudara dan saya. Lalu kemudian Yesus berkata, ikut aku. Tapi ada yang bilang begini, izinkan aku untuk menguburkan Bapakku. Ya. Terus Tuhan Yesus berkata, biarlah yang mati menguburkan yang mati. Saudara, kita lihat beberapa waktu yang lalu banyak orang yang tidak bisa turut menguburkan. Ini satu tanda bahwa yang layak untuk dipuji, disembah dari semuanya adalah Yesus. Ya, di tengah-tengah COVID kita tidak bisa turut menguburkan. Kadang-kadang kita ada rasa sungkan karena
itu saudara, makanya dia bilang, saya harus datang, saya sungkan dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa, kenapa kita harus memaksakan diri? Saudara, satu lagi, saya mau mengingat engkau, izinkanlah saya pamit kepada keluarga. Ini contoh saudara, Tuhan Yesus bilang kalau kita sudah mau membajak, siap membajak. Tetapi menoleh ke belakang itu tidak berkenan dalam untuk kerajaan Allah. Berarti tidak boleh ada lagi keraguan. Kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus akan kita ikuti, kemana saja kita pergi, mari kita serahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya, saudara. Paulus seperti tadi saya katakan adalah seorang yang tidak mau menengok ke belakang. Dia tidak mau menoleh ke belakang. Oleh karena apa saudara? Ia berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap apa saudara? Pengharapan. Ya, saudara, aku sendiri aku tidak menganggap bahwa aku sudah menangkap pengharapan itu. Tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi Paulus itu berkata, saya itu gak mau lihat ke belakang lagi sudah yang dulu. Tapi saya mengarahkan pengharapan yang ada di depan saya. Karena itu Paulus berkata saudara-saudara di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan seterusnya. Dia katakan tak ada persamaan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan itu saudara kita harus terpisah. Sebab tidak ada persamaan lagi antara kebenaran dengan kedurhakaan. Gak bisa jadi satu lagi saudara. Antara terang dengan gelap. Gak bisa saudara. Kalau kita sudah ada di dalam terang, ya kita akan berjalan terus di dalam terang. Tak mungkin kita akan berjalan di dalam kegelapan. Ya. Lalu dikatakan persamaan apakah? Kristus dengan Bileal. Bileal itu artinya penyembahan berhalakah? Apa penyembahan dewa dan sebagainya saudara. Kita tidak lagi bisa menggunakan ini dan dijadikan satu. Sekarang di sini, nanti di sini. Enggak bisa saudara. Sudah terpisah. Lalu dikatakan apakah bagian percaya dengan tak percaya? Kalau kita sudah percaya Yesus, kita akan terus percaya Yesus apapun keadaannya. Ya saudara. Kalau kita tidak percaya, ya kita ada di jalan yang beda. Oleh karena itu saudara, marilah kita ikuti apa yang menjadi panutan kita dalam firman Tuhan. Paulus sudah menjadi contoh bagi saudara dan saya. Ya, kalau Yesus sendiri berkata, kalau kita sudah siap untuk membajak, janganlah kita menoleh lagi. Karena itu tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti di jalan itu harus kita jalani. Puji Tuhan, saya memberi pesan kepada saudara. Kalau saudara sebagai suami istri, lalu tidak sama saudara pengiringan saudara dengan suami dengan istri tidak sama, tidak sejalan, tidak seiman, akan mengalami kesulitan. Saudara bisa baca dalam Ulangan pasal 22 ayat 10 dikatakan, janganlah engkau membajak dengan lembu dan dengan keledai bersama-sama. Keledai itu jalannya cepat, lembu itu berjalan pelan. Saudara tidak bisa. Oleh karena itu sebelum saudara masuk di dalam pernikahan, hai kaum muda, jangan cepat-cepat saudara mengambil seorang istri yang tidak sejalan seperti lembu dengan keledai. Sulit sekali akan menyelesaikan persoalan itu.
Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin saudara-saudara membaca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-10. 1 Korintus 9 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Atau kitakah yang dimaksudkan? Ya. Untuk kitakah hal itu ditulis? Yaitu harus membajak dalam pengharapan. Dan harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Kalau saudara baca ayat yang ke-9, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya, saudara, kalau lembu itu sudah makan rumput dan perutnya sudah penuh dengan makanan itu, saudara, lalu dia duduk tertidur, lalu apa yang ada di dalam perutnya itu dikeluarkan lagi, lalu dia mulai mengunyah. Saudara, nggak mungkin kalau lembu itu sedang mengunyah lalu kita memberangus, menutup mulut lembu, nggak mungkin. Berarti saudara, dikatakan di sini, atau kitakah yang dimaksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu harus membajak dalam pengharapan dan harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, Paulus katakan saudara di dalam ayat 14, demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi saudara, saya tahu ya, untuk saya sebagai hamba Tuhan sampai saat ini, walaupun suami saya sudah tidak ada, almarhum, saya masih bisa memberikan saudara makanan rohani. Dan ini harus dikunyah dulu. Saya harus duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berdoa. Ya saudara, saya bertanya kepada Tuhan ke depan bagaimana Tuhan. Saya harus mengirik. Saya harus duduk diam. Saya harus mempunyai pemikiran ke depan. Ya, sebab pemberita Injil hidup karena Injil. Saudara, demikianlah. Saudara juga demikian. Sama. Saudara, kalau saudara menjadi seorang pengusaha, ya, saudara akan hidup dari usaha saudara. Dan saudara melakukan apa yang Tuhan katakan. Mari saudara, jangan kita menoleh ke belakang. Maju saja, terus saja. Usaha saudara pasti akan semakin diberkati. Kalau saudara semakin mengikut Tuhan dengan tidak menoleh ke belakang, saudara hanya melihat pengharapan. Jadi membajak dengan pengharapan. Apa yang saudara lakukan yang berkenan, saudara sudah membersihkan hati saudara. Berarti saudara sudah disunat secara rohani. Saudara harus menjaga kekudusan. Mengikut Yesus tanpa ada alasan apapun. Kendala-kendala boleh datang. Tapi saudara percayalah, saudara pasti menang menghadapi ini. Ikutlah Tuhan terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya saudara katakan firman Tuhan bahwa saudara harus membajak dalam pengharapan. Yesuslah pengharapan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita terus melihat ke depan, bukan menoleh ke belakang. Kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk membajak tanah, mari kita teruskan usaha pekerjaan ilahi ini di hadapan Tuhan.
Saya percaya saudara mau mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Marilah kita bersama-sama mengangkat sebuah lagu. Salib di muka, dunia di belakang. Itu adalah bagian yang kedua. Tapi yang pertama, kita mengikuti Yesus. Amin. Haleluya. Saudara mau menoleh ke belakang. Mari saya mengajak saudara, sekali mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Haleluya. Salib di muka. Amin. Bersama-sama mengangkat doa di hadapan Tuhan dengan sebuah keputusan. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami puja dan selalu kami agungkan. Engkaulah satu-satunya yang sudah memanggil kami semua yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikut Engkau tanpa ragu dan tanpa khawatir. Apa yang sedang kami lewati hari-hari ini bersama Yesus, kami akan selamat sampai di hari di mana Tuhan akan datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkati semua yang hadir pada pagi hari ini, dan apabila kami beranjak dari tempat duduk kami yakin Tuhan Yesus sudah menolong. Yang sakit, yang susah, siapapun Tuhan sudah memberikan penghiburan lewat puji-pujian dan lewat firman Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mengakhiri ibadah kita, saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima berkat. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih.